warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Lisa Sridewi. Saya dosen program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Profesor Dr. Hazairi SH Bengkulu. Saat ini saya sedang menyelesaikan tahapan penilaian untuk sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu dalam pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Baiklah, saya akan menjelaskan terkait dengan rencana pembelajaran semester pada mata kuliah genetika dengan kode mata kuliah PAG 211, rumpun mata kuliah program studi dengan bobot SKS 3 SKS, yaitu 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Adapun capaian pembelajaran prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah CPL 1, yaitu sikap, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian CPL 2, pengetahuan, mampu menerapkan konsep dasar produksi tanaman. Kemudian CPL 3, keterampilan umum, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif, dan konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora dalam bidang pertanian. Kemudian CPL 4, yaitu keterampilan khusus, mahasiswa menerapkan teknologi budidaya tanaman yang berorientasi pada peningkatan produksi, efisiensi, kualitas dan keberlanjutan yang dilandasi pada penguasaan ilmu-ilmu dasar, agronomi, pemulihan tanaman, perlindungan tanaman, ilmu tanah, dan sosial ekonomi pertanian yang sesuai dengan Good Agriculture Practice atau GAP. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah ini adalah CPMK 1, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian CPKN 2, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif, dan konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora dalam bidang pertanian. Kemudian CPMK 3, menerapkan iptek dan pengelolaan di bidang pertanian, serta CPMK 4, menerapkan teknologi dasar-dasar ilmu genetika. Adapun kemampuan akhir tiap tahapan belajar atau sub CPMK dari mata kuliah genetika yang diharapkan adalah mahasiswa mengetahui dan mampu untuk menjelaskan terkait dengan batasan dan ruang lingkup genetika, dasar-dasar pewarisan Mendel, genom organisme, berangkai, rangkai kelamin dan penentuan jenis kelamin, pewarisan sitoplasmik, materi gen, ekspresi gen, mutasi, genetika populasi, seleksi dan pemulihan tanaman. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan deskripsi mata kuliah dari mata kuliah genetika ini, yaitu mata kuliah ini bertujuan untuk membekali para mahasiswa pengetahuan, pemahaman, dan penerapan berbagai metode genetika dalam rangka budidaya tanaman. Dalam perkuliahan akan dibahas arti dan ruang lingkup genetika, dasar-dasar pewarisan Mendel, genom organisme, berangkai, rangkai kelamin dan penentuan jenis kelamin, pewarisan sitoplasmik, materi genetik, ekspresi gen, mutasi, genetika populasi, seleksi dan pemulihan tanaman. Kegiatan pembelajaran meliputi perkuliahan dan praktikum dengan berbagai pendekatan dan metode yang banyak melibatkan mahasiswa, seperti berdiskusi, kegiatan di laboratorium, observasi, dan praktik di lapangan. Untuk melengkapi bahan kajian materi pembelajaran, mata kuliah ini juga dilengkapi oleh pustaka utama dan pustaka pendukung. Dalam proses pembelajarannya, mata kuliah ini dilakukan 16 kali pertemuan, yaitu terdiri dari 7 kali pertemuan sebelum ujian tengah akhir semester, kemudian 7 kali pertemuan setelah UTS atau mendekati ujian akhir semester. Untuk itu, mata kuliah ini dilakukan dengan metode secara blended learning, yaitu dengan sinkronus dan asinkronus. Menggunakan sistem ataupun metode sinkronus, yaitu kita melakukan tatap muka di kelas, sedangkan untuk asinkronus ataupun secara daring atau dalam jaringan menggunakan platform pada Unihas yang ada di
Sistem Pembelajaran dalam Jaringan Universitas Profesor Dr. Hazairin Bengkulu. Kegiatan pembelajaran ataupun metode pembelajaran yang saya gunakan adalah pembelajaran dilakukan dengan menggunakan pendekatan Student Active Learning atau Student Centered Learning. Mahasiswa difasilitasi untuk aktif mencari, menemukan, dan memperoleh berbagai konsep, teori, dan fakta-fakta tentang ilmu genetika. Ada 5 kegiatan utama yang akan dilaksanakan dalam perkuliahan, yaitu presentasi atau penyajian materi oleh dosen via platform online ataupun real time. Kemudian penugasan, ada sejumlah tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama perkuliahan berlangsung dalam 1 semester. Di antaranya tugas eksplorasi materi, tugas presentasi, tugas berbasis project learning, dan hal-hal yang mendukung kegiatan proses pembelajaran. Kemudian presentasi, pada akhir perkuliahan, mahasiswa akan menggelar presentasi hasil project learning yang dilakukan. Kemudian, kepada narasumber ataupun tenaga ahli, perkuliahan akan menghadirkan narasumber ke dalam kelas untuk menyampaikan topik tertentu. Selanjutnya adalah melakukan diskusi dan presentasi mahasiswa. Mahasiswa mempresentasikan hasil eksplorasi dan telaah terhadap materi yang ditugaskan. Selanjutnya ada tugas ataupun tagihan terhadap mahasiswa pada mata kuliah ini, yaitu tugas eksplorasi atau searching bahan atau materi. Pada setiap minggu, mahasiswa diminta untuk mencari dan memberi komentar atau analisis terhadap materi-materi tertentu. Kemudian, tugas studi kasus dan laporan studi kasus, di mana setiap mahasiswa diminta untuk melakukan studi kasus terhadap minimal 1 topik bahasan. Kemudian, tugas membuat produk atau tampilan visual berupa foto dalam PowerPoint terkait dengan topik bahasan. Kemudian, praktek pemecahan kasus. Pada akhir perkuliahan, mahasiswa menyelenggarakan seminar ataupun presentasi sekaligus menampilkan laporan hasil dari studi kasus tersebut. Kemudian yang kelima adalah mencari atau memberi penjelasan istilah yang terkait dengan ilmu genetika. Selanjutnya adalah evaluasi dan penilaian akhir mata kuliah. Evaluasi dan penilaian akhir mata kuliah ini saya ambil dari ujian tengah semester, ujian akhir semester, partisipasi aktif mahasiswa, tugas, dan nilai praktikum. Selanjutnya, komponen dan proporsi penilaian adalah aktivitas dan tugas mahasiswa itu 10%, afektif 10%, praktikum 20%, UTS 20%, dan UAS 40%. Demikian deskripsi rencana pembelajaran semester mata kuliah genetika yang saya ampu. Selanjutnya, saya akan menampilkan video singkat terkait proses pengajaran yang saya lakukan bersama mahasiswa di dalam kelas dalam bentuk Tridharma Perguruan Tinggi yang saya lakukan di bidang pengajaran. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, sehat semuanya ya. Jadi kita ketemu lagi hari ini untuk pertemuan ke-14. Kemarin setelah kita belajar tentang materi genetik di pertemuan sebelumnya. Namun sebelumnya kita mengucapkan lafaz basmalah dulu untuk memulai segala sesuatunya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa mendapatkan kebaikan untuk kita semuanya. Oke, dan sebelum itu untuk memulainya, Ibu ada satu pantun. Boleh nggak? Boleh ya. Bunga mawar indah berseri, sungguh indah di pagi hari. Alhamdulillah kembali kita hari ini untuk melanjutkan materi. Oke, nah jadi sebelum kita melanjutkan materi adik-adik, Ibu absen dulu ya. Hari ini siapa aja yang hadir? Oke, Teksi Angela. Oke, kemudian Esti Lestari. Kemudian Ahmad Al-Ghifari. Lora Sanita. Angelia Saniarti. Oke.
Putri Ayu Lestari. Oke. Muhammad Kelvin. Oke. Junia Lianda. Juni Lianda. Oke, Indra Munarwan. Oke. Hongki Epio. Oke, kemudian Nafran Hardimas. Oke. Ada Stevi, ada Wahyu. Oke. Baik. Jadi hari ini alhamdulillah adik-adik kita bisa melanjutkan materi. Kemudian setelah kita melihat dari PowerPoint yang Ibu sampaikan, ada genetika populasi hari ini. Kita akan belajar tentang genetika populasi. Nah, kemudian apa saja yang akan kita pelajari di genetika populasi ini? Jadi kita akan belajar tentang pengertian genetika populasi. Kemudian hukum Hardy-Weinberg, ada faktor yang mempengaruhi frekuensi, dan ada tugas yang akan Ibu sampaikan. Ya. Oke, sekarang kita perhatikan ini. Ini, kemudian ini, dan ini. Kira-kira apa? Ini apa? Ini apa? Dan ini apa? Kenapa menampilkan gambar ini? Ada yang bisa menjelaskan? Ya, ada yang bisa menjelaskan? Putri apa? Kira-kira Put? Ini apa? Ini apa ini? Sawah. Hah? Persawahan. Ada apa di sana? Semuanya sama nggak tanamannya? Sama. Ya, sama-sama padi. Ada lihat selain padi nggak di sini? Nggak. Dominan padi. Kemudian ini zebra. Ya, di padang rumput. Ya. Nah, kalau ini manusia. Jadi artinya apa? Tadi kan kita belajar tentang genetika populasi. Ini adalah populasi padi. Ini populasi zebra. Ini populasi manusia. Paham? Jadi ada satu spesies atau organisme atau makhluk hidup pada satu tempat, gitu ya. Nah, jadi bisa dikaitkan. Kenapa? Yang Ibu sampaikan sebelumnya, bahwasanya fenotip atau penampakan sebuah populasi itu dipengaruhi oleh apa? Kalau yang dari dalam organisme itu sendiri dipengaruhi oleh apa? Kita belajar tentang pengaruhi oleh genetik. Kemudian selain genetik ada yang mempengaruhinya faktor luar, yaitu lingkungan. Jadi sebuah populasi pada satu komunitas itu dipengaruhi oleh genetik dan lingkungan. Nah, jadi informasi genetik dalam penelitian genetik yang pernah dilakukan itu tidak selalu dapat diperoleh dari persilangan. Karena kita tahu kemarin hasil fenotip atau penampakan sebuah populasi atau sebuah keturunan itu hasil dari sebuah persilangan atau pembuahan, gitu ya. Nah, itu ternyata tidak selalu dari sana. Karena apa? Untuk memperoleh informasi genetik itu seperti misalnya kalau pada tanaman tahunan itu dia butuh waktu yang lama untuk kita melakukan persilangan atau pembuahan antara satu klon atau satu varietas. Nah, kemudian kalau pada manusia kita ingin melihat silsilah keturunannya, kemudian butuh untuk deteksi DNA, misalnya seperti itu ya, atau ada sesuatu yang disembunyikan oleh manusia itu atau oleh individu itu untuk tidak diketahui oleh orang banyak, misalnya seperti itu. Dia mengidap suatu penyakit, misalnya ya, yang itu merupakan salah satu penyakit turunan, misalnya gitu. Nah, itu kan harus melewati sebuah yang disebut dengan etika dan norma. Tidak semuanya bisa kita lakukan, sehingga ada pembatasnya di sana. Maka salah satu cara untuk memperoleh informasi genetik itu adalah dengan melakukan analisis populasi. Nah, analisis populasi lah yang disebut dengan genetika populasi. Gitu ya.
Nah, jadi dari sampaian itu nanti kita akan berbicara sebenarnya itu tadi. Populasi itu apa? Ya, boleh. Jadi apa? Silakan coba dibaca. Populasi adalah jadi ada populasi itu kan banyak, ada laki-laki, ada perempuan, ada putih, ada hitam, tapi dia pada spesies yang sama. Kemudian dia mampu untuk melakukan pertumbuhan dan perkembangan, melakukan perkembangbiakan dengan cara bereproduksi. Itulah makanya adalah adanya persilangan dan pembuahan, gitu ya, untuk mengatur sifat apa yang akan diturunkan oleh turunannya, hasil dari tetua atau induk atau silsilah di awalnya, gitu ya. Jadi itu populasi. Nah, kemudian genetika populasi adalah cabang genetika yang mempelajari perubahan frekuensi gen dan genotip dalam suatu populasi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, jadi ini genetika populasi adalah cabang genetika yang mempelajari perubahan frekuensi gen, ya, frekuensi gen. Gen apa kemarin, Alvin? Gen? Itu tadi barusan itu dijawab tadi sama. Gen adalah satuan unit yang memberikan informasi sifat untuk diwariskan, gitu ya. Oke, jadi adalah satuan atau unit yang bisa memberikan informasi genetik yang diwariskan kepada turunannya, gitu. Oke, jadi suatu populasi dapat juga dibatasi sebagai kumpulan individu untuk membentuk suatu gen pool. Gen pool ini adalah sekumpulan individu dengan gen pembentuk yang sama. Misalnya ada satu wilayah dengan keturunan silsilah yang sama, maka dia akan membentuk gen pool atau lingkung gen. Misal suku Sumatera, itu di awalnya keturunan Sumatera itu kan hampir sama, walaupun nanti akan terjadi evolusi atau perubahan-perubahan terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan dari peradaban, gitu ya. Nah, jadi ada silsilah untuk membentuk satu gen pada kondisi ataupun lingkungan tertentu. Jadi gen pool itu adalah sekumpulan informasi genetik yang dibawa semua individu dalam populasi. Jadi kita ini membawa genetik masing-masing. Populasi apa kita? Populasi mahasiswa yang ngambil mata kuliah genetika. Populasi mahasiswa semester 2, gitu ya. Terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan individu fenotip atau penampakan yang berbeda-beda. Nah, ini kita akan masuk ke hukum Hardy-Weinberg. Jadi ada hukum keseimbangan di sana. Siapa sebenarnya Hardy-Weinberg? Jadi Hardy-Weinberg, kalau Hardy-Weinberg artinya ada dua orang di sana. Ada ahli matematika Inggris yaitu Godfrey Harold Hardy, ya. Kemudian seorang ahli fisika dari Jerman itu Wilhelm Weinberg. Dan mereka secara terpisah mengembangkan model matematika yang dapat menerangkan proses pewarisan tanpa mengubah struktur genetika di dalam populasi. Jadi mereka itu punya hitung-hitungan. Jadi tidak harus melihat secara langsung susunan genetika dari satu individu, tapi mereka bisa melihat frekuensi gen tanpa mengubah struktur genetika di dalam populasi itu, ya. Nah, ini jadi frekuensi alel dan genotip dalam suatu populasi akan tetap konstan atau berada dalam kondisi seimbang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ini menurut hukum keseimbangan Hardy-Weinberg, bahwasanya kecuali keseimbangan itu akan tidak terjadi jika terdapat pengaruh tertentu yang mempengaruhi keseimbangan tersebut. Apa misalnya? Kita nih seleksi alam, salah satunya itu akan berpengaruh.
Lama-lama yang tadinya menurut penelitian purbakala ternyata hewan itu tingginya setinggi lebih dari 3 meter, 4 meter, sekarang ada tidak kita temukan itu? Tidak. Karena terjadinya evolusi atau perubahan-perubahan. Kira-kira ini PR lagi. Kira-kira kita ada tidak kemungkinan dari generasi ke generasi akan bersifat konstan atau seimbang? PR ya, akan terus kita menjadi diskusi lanjutan ke depan. Nah ini kalau secara sistem matematikanya, pada satu lokus tunggal tempat susunan gen ditemukan di kromosom, ya, beralel ganda di mana alel yang dominan ditandai A besar. Ingat kemarin dominan A besar, A kecil resesif untuk menunjukkan genotip dominan atau resesif. Ya, kemudian yang A kecil ditandai dengan alel resesif. Jadi alel resesif itu ditandai dengan A kecil. Nah, kedua frekuensi alel tersebut ditandai P dan Q untuk dilambangkan dalam matematikanya ya. Jadi yang dominan A itu ditandai dengan P, yang resesif A kecil itu ditandai dengan Q. Secara berurutan. Jadi secara berurutan untuk melihat keseimbangan tersebut. Sehingga akan diketahui frekuensi alel A yang dominan itu adalah P, frekuensi alel A kecil atau resesif itu adalah Q. Sehingga rumus keseimbangannya adalah P plus Q sama dengan 1. Jadi penjumlahan antara yang alel dominan dan alel resesif itu harus 1. Maka terjadi keseimbangan menurut hukum Hardy-Weinberg ya. Nah ini, nah kemudian akan melihat frekuensi genotipnya. Dari mana kita melihat? Diturunkanlah dalam persamaan P2 ditambah 2PQ ditambah Q2 atau Q kuadrat. P kuadrat ditambah 2PQ ditambah Q kuadrat sama dengan 1. Di mana P kuadrat ini adalah tadi yang AA dominan ya, yang alelnya dominan ya. Kemudian ini disebut dengan frekuensi genotip A besar, A besar, A besar, atau karena dia sama-sama A besar, jadi homozigot. Karena dia sama, homozigot yang dominan. Nah, kemudian kalau frekuensi genotipnya A besar, A kecil, ada perbedaan, yang satu A besar, yang satu A kecil dalam susunan alelnya. Maka ini disebut dengan heterozigot, gitu ya. Nah, kemudian Q kuadrat, frekuensi genotip A kecil. Ini disebut dengan karena dia sama, tetapi dia resesif, tertutupi oleh yang dominan nanti dalam penampakan fenotipnya, gitu ya. Nah, misalnya kita ambil contoh. Dalam suatu populasi tanaman jagung, ini terdapat 2 alel yang mengendalikan warna biji, yaitu B warna biji kuning. Dia lebih dominan karena dia huruf besar. Kemudian B dengan huruf kecil itu bijinya berwarna hijau. B huruf kecil bijinya berwarna hijau. Karena dia B kecil maka dia resesif. Jika diketahui 36% dari populasi tanaman tersebut ya memiliki biji hijau, artinya genotipnya B kecil, B kecil, resesif ya. Ini 36%. Berapa persen dari populasi tersebut yang diperkirakan keturunannya nanti memiliki genotip heterozigot, B besar, B kecil. Kita masukkan ke persamaan tadi. P plus Q sama dengan 1. Kemudian Q kuadrat itu adalah yang resesif, 36%. Ya kan? Akar dari 36% adalah 0,6. Ya. Jadi Q-nya berapa? 0,6. Kemudian frekuensi dominan. Kita mau cari yang dominan kan? P plus Q sama dengan 1. P sama dengan yang kita cari adalah P. Ya, P sama dengan 1 dikurang Q. Q-nya berapa? 0,6. Jadi 1 dikurang 0,6. Didapatlah 0,4. Jadi 0,6 ditambah 0,4 sama dengan 1.
Ya, nah ini frekuensi alel. Berarti ada terjadi keseimbangan di sana. A besar, A kecil, ya. Kemudian antara A besar dan A kecil. Nah, kemudian kita akan cari yang ditanya tadi apa? Frekuensi genotip heterozigot antara B besar, B kecil. Yang dominan dan resesif adalah rumusnya kan tadi P kuadrat ditambah 2PQ ditambah Q kuadrat sama dengan 1. Jadi didapat untuk mencari yang ini 2PQ, karena kita hasilnya tadi sudah dapat P-nya berapa? 0,4 ya. Jadi 2PQ sama dengan 2 dikali 0,4 dikali 0,6 sama dengan 0,48. Jadi berapa persen populasi tanaman yang memiliki heterozigot? 48%. Diperkirakan memiliki genotip heterozigot pada populasi berikutnya. Nah, itu tadi beberapa materi yang Ibu sampaikan hari ini. Kira-kira bisa diterima? Bisa ya? Oke. Ada pertanyaan dari ini? Materi hari ini? Jadi, Pak Putri ada bertanya? Iya, gimana? Faktor apa saja yang menyebabkan perubahan alel dalam populasi? Jadi itu tadi misalnya ada seleksi alam, ya. Kemudian ada perpindahan atau ada mutasi gen, gitu ya, yang kita sampaikan tadi. Kemudian ada apa? Terjadinya migrasi. Kemudian ada lagi adanya paham ya? Oke ya, cukup sampai di sini ya materi hari ini, adik-adik. Silakan nanti dibuka sepada untuk tugas. Tugas minggu ini adalah cari jurnal minimal 3 tentang frekuensi gen dalam genetika populasi pada tanaman budidaya. Komoditasnya silakan kalian pilih dan kalian tentukan. Kemudian direview salah satu dari artikel tersebut, buat PPT untuk dipresentasikan. Dikumpulkan minggu depan, kemudian hasil dari review dan PPT-nya dikirim melalui link Google Drive penugasan yang kemarin. Oke? Baik ya. Hari ini cukup sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita terus punya semangat untuk belajar. Jadi kalian setelah ini adalah pertemuan ke-14. Kemudian ada 1 kali pertemuan kita melakukan ujian akhir semester. Jadi 16 kali pertemuan untuk 1 semester ini kita akhiri. Nanti mudah-mudahan kalian punya semangat terus untuk melanjutkan perkuliahan dan terus melakukan sesuatu hal yang membuat nilai-nilai akademik maupun non akademik itu menjadi penunjang kalian untuk sebagai lulusan yang punya kompetensi, gitu ya. Jadi untuk mengakhiri ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya mudah-mudahan semua sehat. Kita ketemu lagi di minggu depan. Silakan unduh materi di Spada dan Ibu akhiri ya. Hari ini pertemuan Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video visual bidang pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah genetika program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Profesor Dr. Azairin Bengkulu. Video ini dibuat sebagai salah satu syarat dari tahapan sertifikasi dosen yang sedang saya laksanakan, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Dalam kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kemenristek Dikti, LL Dikti Wilayah 2, Pimpinan Universitas Profesor Dr. Hazairin SH Bengkulu, Pimpinan Fakultas Pertanian, Program Studi Agroteknologi, dan tim Setkes Universitas Profesor Dr. Hazairin SH Bengkulu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Sekali lagi terima kasih dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.